Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita bertemu kembali dalam diskusi yang akan mengangkat tema tentang apa saja yang harus dipersiapkan oleh penjual dan pembeli ketika akan melakukan transaksi jual beli properti, baik itu jual beli tanah ataupun jual beli bangunan, rumah, apartemen, ruko, dan lainnya. Dalam transaksi jual beli tentunya pasti ada dua pihak, yaitu penjual dan pihak pembeli. Apa saja yang harus disiapkan oleh pihak penjual sebelum melakukan transaksi jual beli properti? Mari kita bahas satu persatu. Pertama yang harus disiapkan adalah sertifikat hak milik atau SHM. SHM ini perlu disiapkan. Adapun bentuknya ini ya SHM-nya. Jadi SHM ini harus disiapkan karena akan sebagai atau digunakan untuk pengecekan nanti di kantor Badan Pertanahan. Kedua yang harus disiapkan oleh penjual adalah surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan. Ini ya. Atau kita sebut SPPT. Yaitu SPPT yang digunakan adalah SPPT tahun terakhir atau tahun berjalan dan harus sudah dibayarkan oleh pihak penjual. Tidak hanya tahun berjalan saja yang harus dibayarkan pajaknya, namun juga tahun-tahun sebelumnya, karena transaksi tidak bisa berjalan kalau pajaknya masih terhutang. Jadi wajib dicek tahun-tahun sebelumnya itu sudah dibayarkan atau belum pajaknya. Ketiga yang harus disiapkan oleh penjual, jika transaksi ini berkaitan dengan bangunan, yaitu izin mendirikan bangunan atau IMB. Ini seperti ini. Tapi setiap wilayah, setiap daerah juga bentuknya bisa berbeda-beda ya. Jadi pada dasarnya bentuknya seperti ini. Mengapa harus mempersiapkan IMB untuk transaksi jual beli bangunan? IMB diperlukan jika suatu saat nuwun sewu, mohon maaf, Bapak Ibu mau pinjam di bank. Biasanya bank-bank nasional mewajibkan atau mensyaratkan adanya IMB untuk bisa mengambil hutang di sana. Di samping itu IMB juga sebagai dasar penghitungan jikalau suatu saat tanah bangunan Bapak Ibu digunakan atau dimanfaatkan oleh negara. Jadi misalnya untuk proyek bandara, proyek double track, proyek-proyek lainnya yang negara membutuhkan lahan atau tanah Bapak Ibu tersebut. Jadi sebagai dasar penghitungan ganti ruginya. Adapun poin keempat yang harus disiapkan oleh penjual adalah KTP. Ya. KTP Bapak Ibu sekalian. Perlu diingat, jika penjual adalah suami istri, maka KTP-nya harus suami istri. Kalau masih lajang bisa sendirian. Di sini perlu Bapak Ibu pahami atau perlu Bapak Ibu catat, jika penjual adalah suami istri, maka harus datang ke notaris berdua, yaitu Bapak dan Ibu. Jadi tidak bisa jual aset, jual properti itu hanya sendiri. Dasar mengapa suami dan istri tidak bisa menjual properti baik tanah ataupun bangunan secara sepihak atau sendiri, yaitu pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan atau Undang-Undang
perkawinan, di mana dijelaskan di sana para pihak baik suami dan istri jika dalam perkawinannya tidak membuat perjanjian perkawinan, maka secara otomatis terjadi percampuran harta. Jadi harta yang ada selama perkawinan menjadi harta bersama. Pengaturan lebih lanjut tentang harta bersama ada dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, yaitu yang mengatur bahwasanya suami dan istri bisa bertindak atas harta bersama, namun harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Jadi ketika menjual properti harus ada persetujuan pihak suami dan istri, siapapun atas nama dalam sertifikat tersebut. Pasal 36 ayat 1 ini menjamin secara hukum kedudukan yang sama antara suami dan istri. Jadi kedudukannya seimbang suami dan istri. Perlu dicatat ini jika melakukan transaksi jual beli properti, terutama ketika ingin menjual. Karena jika terjadi kelalaian, apalagi hal ini disengaja, maka pihak yang dirugikan baik suami atau istri bisa mengajukan tuntutan berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, atau yang dalam bahasa Belanda bisa disebut Burgerlijk Wetboek. Maka terkadang dalam jual beli properti ini ada istilah bisa membeli sendiri, tapi ketika menjual kita tidak bisa sendiri. Jadi perlu diingat ya Bapak Ibu, jika menjual properti harus datang bersama-sama atau semuanya setuju. Mohon dicatat ini Bapak Ibu semuanya. Tidak menutup kemungkinan jika dalam jual beli properti ini kok ada atau pihak baik suami istri yang sudah meninggal, bagaimana? Jadi cukup melampirkan surat keterangan kematian dari kantor kelurahan di mana Bapak Ibu berada atau berdomisili. Kelima yang harus disiapkan oleh penjual adalah kartu keluarga. Ini saya kopiannya, kartu keluarga. Jadi kartu keluarga ini dibutuhkan untuk data administrasi nanti di BPN, juga di kantor pajak oleh notaris. Juga untuk data-data kelengkapan Bapak Ibu sebagai penjual di notaris. Yang keenam yang harus disiapkan oleh penjual adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP Bapak Ibu semuanya, sebagai dasar nanti pelaporan pajak penjualan Bapak Ibu. Jadi untuk penjual dan pembeli dikenakan pajak. Apa saja pajaknya bisa Bapak Ibu lihat di video kami sebelumnya, yaitu tentang pajak jual beli properti. Kemudian kita menginjak kepada apa saja yang harus disiapkan oleh pihak pembeli. Yang paling utama dan utama tentunya harus punya uang. Jadi pembeli harus siap, ready uangnya, baik cash ataupun mau dibayar secara kredit. Yang harus disiapkan oleh pihak pembeli yaitu pertama KTP tadi sesuai di awal, untuk data yaitu data atas nama siapa nanti sertifikat tersebut akan diatasnamakan. Jadi KTP ini digunakan untuk dasar pembuatan nama di sertifikat. Kedua, kartu keluarga. Sama seperti untuk pihak penjual tadi, kartu keluarga ini akan digunakan untuk data-data di notaris, BPN, juga data-data yang lainnya seperti pajak Bapak Ibu sebagai pembeli. Kemudian yang ketiga adalah nomor pokok wajib pajak Bapak Ibu sebagai pembeli. Jadi seperti di awal juga tadi, Bapak Ibu sebagai pembeli pastinya dikenakan pajak pembelian. Kiranya cukup sekian diskusi kita kali ini. Jika ada saran dan komen silahkan tulis di kolom di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video kita. Untuk Bapak Ibu mengingatkan kembali yang belum subscribe silahkan di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya.
dan kita bisa berdiskusi dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.